A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna pahaman nabiin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilham para malaikat muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya bodoh, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah kepada kami pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, sebarkanlah hikmah di antara kami, atas kami Allah, dengan kasih sayangmu wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang terkasih. Kita baca pasang niat Bapak semua, utama Pak Samsudin beserta keluarga di rumah ini, bendahara kita. Semoga Allah Ta'ala lancarkan usaha, begitu juga dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babul wasiyati, bab tentang pekawa wasiat. Akhraja Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la ya'malu bi amali ahlil khair, sungguh dia beramal dengan amalan ahli khair, ahli kebaikan, khair kebaikan, sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Jadi buat baik aja dia, semua amal kebaikan, uang-uang soleh dibuat. Wa idza ausa jara fi wasiyatihi, dan akan tapi apabila dia berwasiat, dia curang dalam wasiat. Fayahtumu lahu bisyarri amalih, maka Allah Ta'ala tutup khatam amalan dia tu dengan buruk amalannya. Fayadkhulun nar, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Itu satu hadis. Wa innar rajula, ada seorang laki-laki, la ya'malu bi amali ahli syar, beramallah dia dengan amalan penduduk kebuan yang masuk neraka, sab'ina sanatan, 70 tahun lamanya. Fayadilu fi wasiyati, dia adil, dia betul dalam wasiat. Fayahtimu lahu bi khairi amalih, maka dikhatam, ditutup amalannya dengan kebaikan. Fayadkhulul jannah, masuklah dia ke dalam surga. Ini ada dua perbandingan tentang beratnya wasiat. Wasiat, siapa curang dalam wasiat, maka masuk neraka. Walaupun amalan dia kebaikan 70 tahun. Itu niscaya khatam hidup akhir hayat dakhalan nar, mati bu, masuk neraka. Sebab apa? Wasiat kalau dicurangi berarti menzalimi hak orang. Sini akan kasih rinci nanti macam mana mencurangi wasiat. Kadangkala dia apa namanya, karena takut dia tak punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Cuman dari bab itu tu ayah dia tak ada, ya lagi kan bab laki-laki. Ada saudara dia laki-laki, takut dia kono kepada saudara laki-laki dia tadi,
entah macam mana ceritanya, dia hebahkan semua orang tua kepada anak-anak waktu hidup. Anak betina. Dalam rangka untuk mencurangi bahagian warisan. Itu wasiat apa itu? Betul wasiat terjadi setelah meninggal. Tapi tata cara yang dibuatnya itu mengakali lewat hebah. Hebah bisa-bisa aja. Namun pembagian hidup. Supaya jangan dapat sedau laki-laki tadi. Gitu. Nah berarti dia menzalimi hak orang lain. Menzalimi hak sedau kandung. Karena memang Allah Ta'ala menitipkan joki. Kalau dia tak ada anak laki-laki itu, berarti memang joki sedau laki-laki dia lah tu. Habis. Allah Ta'ala membuat joki itu kadang jalannya begitu. Tapi karena dia tidak kurang, kalau bisa dalam bahasa bab manusia itu mengganggam aja, tak hendak dia mengulu, menaik aja, tak hendak melepaskan, akhirnya apa? Ini ada suatu kesengsaraan yang terjadi. Udah itu lagi dikatakan bukan tanggung-tanggung 70 tahun beramal ibadah. Sedangkan umur manusia untuk sekarang ni 70 tahun tu umur yang boleh dikatakan kritis lah. Ya, 70 tahun. Di antara kita ni memang mungkin ada yang udah 70 tahun, ada yang belum sampai. Ada yang jauh lagi perjalanan. Jadi, bayangkan ahlul khair dia. Ahli kebaikan kalau tengok amalan udah otomatis masuk surga lah. Tapi rupanya karena dia curang dalam wasiat, itulah yang memasukkan dia ke dalam neraka. Karena berhubungan dengan hak manusia. Udah itu lagi lanjutan wa Abu Dauda wa Tirmizi anhu innar rajula ya'malu awil mar'ah bi ta'atillahi sittina sanah summa yahduru humal maut. Sungguhnya ada seorang laki-laki beramal atau perempuan dengan taat kepada Allah 60 tahun. Kemudian hadirlah kematian. Yahduru humal mautu. Fayudarrani fil wasiyati. Maka kedua-duanya itu memudaratkan dalam wasiat. Fatajibu lahuman nar. Maka wajiblah atas mereka berdua itu neraka. Maksudnya baik laki-laki baik perempuan hukum sama. Jadi saya cerita bab joki yang lalu kan sudah pernah kita bahas. Bahwasanya begini. Ada orang yang bercakap kepada Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, ini sebiji gandum. Makan untuk gandum. Kekio joki siapa nih? Gandum nih. Kata si bertanya. Mana aku tahu? Itu perkara gaib. Joki perkara gaib. Walau udah nyata muka ni joki, tapi perkara gaib. Cuba minta tolong engkau tanyakan. Lalu dia bertanya kepada hadirat Allah. Ada kata lewat malaikat disampaikan. Upo joki itu ada untuk makhluk puluhan kilo daripada tempat dia tu. Salah engkau wahai Nabi Allah Sulaiman. Kan dia raja. Ini ni joki aku ni tengok ni. Hap lempar mulut masuk. Upo tersangkang. Tersangkang biji gandum tadi. Tersangkang. Satu biji tadi. Karena dia malu, karena tersangkang tu pergilah dia dari hadapan Nabi Allah Sulaiman. Rupa sambil di batuk-batuk dia apa tak juga keluar. Dipukul-pukul juga tak keluar. Nyangkut di tenggorokan dia. Begitu Pak. Jadi pergilah dia, pergi. Nampak jumpa orang-orang ramai. Tapi masih bisa berkombo, sangkut, bisa berkombo. Ini kumpul apa nih? Di sini ada tabib paten. Tabib paten. Banyak dubat, banyak. Jadi, di sini kalian ni semua bubat. Iya, kalau gitu ikutlah aku. Kalau kau ada ikut antri. Jauh panjang antrian tu. Rupanya ikut antri. Rupa batuk dia Pak. Batuk mengarah bersin. Kata dia. Keluar rupa biji gandum tadi. Datang ayam. Tuk kata dia. Rupanya joki ayam puluhan kilo di tempat tu. Wah tu. Itulah dia hendak belajar sombong kepada Nabi Allah Sulaiman. Rupa joki itu adalah joki puluhan kilo di tempat kau tu. Itulah joki tu. Jadi jangan katakan joki yang di muka kita ni joki. Joki itu apa yang dah digasokan. Cerita Pak Salim tadi. 2 piring. Udah digaso nah. Itu joki dia. Coba kalau dia tak datang tadi. Tak jok 2 piring.
Apa yang dirasa? Jadi orang punya 5 rumah, yang di dia mau 1, berarti joki dia 1 rumah. Bukan 5 tu. Yang 4 tu hanya nama. Jadi ada kawan, berketopatan kawan ni berkawan sama orang jamaah tabligh di Medan. Dan kawan dia itu, ni cerita kawan lah cerita. Jadi di Medan itu dia nyewa. Pas berketopatan adalah dokter. Dokter ni pegawai negeri. Upo sampai suat rumah tu cantik. Bau di servis bangun semua kolam apa ada. Amo uang berduit lah. Jadi datang suat agar pindah tugas ke Jakarta pula. Dari Medan ke Jakarta. Dia bawa lomak. Adalah keluarga. Dia tinggal lomak sendiri situ, tak sadap, dibawa lah ke Jakarta. Lalu datang jumpa yang kawan jamaah tabligh tadi begini. Pak, tolong kenapa? Tolong apa? Pas pula udah ada habis kontrak rumah dia nih. Tolong jagokan rumah aku ni, tinggal aja lah Pak di rumah nih. Listrik apa pakai, air apa pakai. Bulanan saya kasih Pak. Dalam hati dia, mantap nih. Rumah tu pakailah, anggap rumah sendiri. Karena kalau tinggalan gitu gagang, namun dia banyak duit. Sengaja dia pindah ke Jakarta, rumah dinas. Namun kojo, tugas. Padahal rumah bawa servis. Jadi inilah bahasa kata kawan. Kadangkala ada model manusia tu, ada orang susah payah mencari joki, upo orang lain menikmati ya. Kan memang ketonton joki itu gitu. Jadi sama juga dengan Haji Jalal di Laburuku, di Kampung Lalang. Dia tuh rumah tak ada. Pekojon tu ngajak aja. Tapi berangkat haji, dihajikan buat kumpul uang tu tek-tek-tekan. Itu artinya aku tak sangkul aku ni bisa berangkat begitu. Iya, itu hafal Quran. Jadi maksudnya begini, Pak. Kadangkala orang sebut ini joki. Upo macam orang tinggal di Cipanas, daerah Jawa sana. Dibuatnya villa di atas tuh. Yang mendiam villa itu kadang tukang penjaga villa ketika tuan anak datang baru dia servis lah. Kalau tidak dia pakai rumah tuh. Kadangkala kan begitu tuh. Jadi yang jelas joki itu apa yang udah sampai kepada kita. Kadangkala kalau bukan joki kita hilang dengan jalannya. Kadangkala kalau memang joki kita udah ketonton begitu. Awak ni masak ayam deh. Awak sudah ke ayam tak makan ayam. Upo ketika diundang ke rumah Pak Samsudin, makan ayam moga sate. Kambing tadi. Kambing tadi. Ayam. Gak suka kambing pula. Lain buasan Pak. Iya. Aduh aja Pak Salim deh. Memang buntung dapat Pak Salim deh. Waktu habis salat sebut ya. Entahlah, wallahu alam. Jadi gitu. Tapi kalau uang yang lain jokinya adogo. Jadi joki itu beragam Allah beri kepada seorang dengan sesuai. Nggak mesti itu. Yang lain ada joki ketenangan. Tadi kan Cito ya sama Pak Amri. Nah, kasih makan rohani dan jasmani begitu gua kata Pak Salib ya. Jadi tenang jiwa itu terhadap apa masalah, berarti rohani dia itu udah konyang, udah makan, udah tenang dia. Ya rohani. Rohani itu meronta-ronta terhadap kehidupan tuh karena masih kurang sama dia. Itu mencari dia. Sehingga kadang-kala dia mencapai yang namanya maksiat. Minum mabuk, isap narkoba, berzina, mencuri karena rohani dia gersang. Kalau rohani dia cukup, yang dikasih makan itu apa? Ilmu. Makan rohani itu ilmu. Ya, kalau di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, ringkasan kitab Ihya Ulumiddin, itu sebut kalau badan manusia itu sakit, 3 hari tak makan tak minum, apa yang terjadi sama dia? Wah, tambah parah lah sakit dan boleh jadi menghadap kematian. Begitu golah hati. Kalau tidak adalah siraman yang namanya bab pekau amal, agama, zikir, hati itu mati. Begitu. Sama dengan pekau yang namanya makan badan tadi. Harus seimbang. Kaki dan semuanya juga seimbang. Mata juga seimbang. Pendangan harus seimbang. Tangan pun harus seimbang. Dunia akhirat juga harus seimbang. Makan aja tak ada minum juga tak seimbang. Begitu.
Udah itu dikatakan di sini, wa benu Majah an Anas man farra min mirasi warisihi qata Allahu mirasahu minal jannati. Bang siapa yang lari daripada warisan orang yang pewarisnya, Allah putuskan dia warisnya dari surga. Jadi kalau sengaja dia putus warisan orang dengan cara bisa modelnya dengan diwasiat semua, ya kan? Padahal wasiat dalam hukum fikih sepertiga. Dia buat akal, atau dia dalam kitabnya sebutnya tu dikatanya dia berhutang sama orang lain, atau dikatakan hutang uang tu dah lunas, atau dijualnya dengan harga murah, atau diberikannya kepada orang lain dengan cara enggak diaku otonya tu macam-macam lah. Itu maka nanti Allah Ta'ala kata, Allah putus pekawarisan dia di surga, tak dapat. Kenapa? Karena dia menzalimi hak orang. Kecuali udah diselesaikan di sana nanti. Karena di hari kiamat namanya yaumul hisab, hari perhitungan, dimintai semua perhitungan baru diselesaikan. Udah itu lagi dikatakan di sini, wa warada man qata'a mirasan faradahullahu qata'allahu mirasahu minal jannah. Dan siapa memutus warisan yang Allah tentukan, Allah putuskan warisannya daripada surga. Jadi tentang bagi gotok dalam perkara masyarakat kita. Bagi gotok ni hukum boleh dengan syarat udah selesaikan aturan Allah. Ya, jadi kau jodoh kali memang. Bagi dengan hukum Allah, baru bagi dengan bagi gotok. Selesai. Berarti kita tidak mengabaikan perintah Allah. Kalau langsung dengan bagi gotok, walau ada. Nah, apa hukum, apa guna ayat Allah Ta'ala turun? Memang kan itu bainakum, di antara kamu. Tapi pertama sekali kita utarakan dulu ayat-ayat Allah. Tersoalah, habis itu bapak kasih sayang dia boleh. Ini langsung pula udahlah bagi gotok aja. Ini mana? Katanya Al-Quran itu sebagai imam, sebagai pemimpin di muka, tapi tak pakai. Tak bisa. Tak bisa, harus dibagi dulu. Udah dapat bunyinya, udah tersalah. Bagi-bagi biasa, boleh. Untuk apa bagi-bagi begitu? Biar tahu hukum Allah Ta'ala itu ada jelas. Biar jangan nanti ngumpat, nanti belakangan begini. Uang-uang yang belakangan ketika dia udah bagi waris tak jelas, tak belum dibagi, apa kata dia? Elok bagi waris tempo itu, kenapa gotok gini gitu? Jadi bagi waris ada, asal udah ada pengakuan aku soan ada, udah habis gitu. Begitu boleh. Boleh. Udah itu lagi dikatakan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idraru fil wasiyati minal kabair. Membahayakan dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Arti mencuranginya. Mencurangi wasiat, uang yang harus ashabul furud mendapatkan. Macam tempo lah. Ada di Tanjung Tiram tuh, pas ditanya di bagian dalam, dia di Medan, tapi asal uang tuanya di Batu Bara. Minta tanya sama ibu, pas saya situ beli roti canai dekat Titi Bos di sana. Jadi kata dia, nenek aku tuh serakah Ustaz, kata dia. Serakah macam mana? Ayahku meninggal. Oma ayah lah nih. Minta pula, sementara kami ini kan anak-anak kami lah. Nenek itu ada bahagian. Saya kata gitu, nenek itu ada bagiannya. Ini sebetulnya yang serakah siapa? Anak belajar. Iya, nenek ayahannya omak si yang meninggal tadi. Nah bapak, ini kan kami ini ada adik aku jantan betina. Bisa tidak dalam bahagian dia ada. Hendak bawa kemana pun tetap ada. Tapi dia tak sabar begini, itu urusan kalian lah mau fakat. Tapi jangan pula tak mendapatkan warisan dia. Lai-lai pula kalian begini, tak boleh. Karena tetap ada hak di dia. Maka dalam perkara wasiat ini, yang ilmu, yang perlu wajib fardu kifayah menuntut termasuk juga ilmu faraid. Kalau tak ada ahli faraid minimal satu kabupaten tu, nanti di hari kiamat hujah macam masalah fardu kifayah orang meninggal logo. Barusan ini meninggal dalam beberapa yang lalu Ustaz Wahid, lalu Ustaz Don Amsal. Itu ahli faraid dua-dua tu. Maka yang lain-lainnya belajar agama ni wajib
Kalau tak ada orang satu pun, berarti semua wajib belajar. Kalau ada satu, berarti menyudahkan tak kono yang lain. Karena termasuk fardu kifayah. Anak membagi waris nih, harus ada. Nah, itulah kalau ada anak-anak kita, kalau ada uang kesempatan untuk belajar membagi begitu, belajar. Jadi sekiranya sampai di situ, Bapak semua, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita, jangan kita mencurangi wasiat. Kalau udah meninggal, kalau kita tuh masih hidup, puasan sama anak, kalian bagilah dengan hukum Allah. Kalian bagilah dengan hukum Allah. Itu termasuk mewasiatkan yang elok. Gitu. Kalaupun anda dikasih kepada uang luar daripada ahli waris, itu sepertiga. Kalau kepada ahli waris, di dalam beberapa kitab, itu sebutkan tak bisa. Karena akan menzalimi hak lain. Dia dapat banyak, yang lain tidak. Satu dikasih anak ini sepertiga, yang lain. Tapi ada pendapat yang lain membolehkan dengan bahasa hebah. Wallahu a'lam. Jadi kalau pendapat yang jelas itu yang saya pelajari itu tidak. Sekian sambil situ. Kalau ada yang tanya, dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.